Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin. Ya, ini amin, amin. kontrak STY diperbincangkan terus sampai Pak Erick Thohir juga ditanyain lagi soal kontrak STY ini seperti apa, apakah mau diperpanjang atau tidak, begitu kan? Bro Ipung, gimana nih? Iya, ya sebetulnya kan gini, eh, sesuai dengan kontrak di awal bahwa masa tugas STY di Indonesia itu berakhir di akhir bulan Desember tahun 2023. Mhm, Cuma kan persoalannya adalah ketika apa jadwal dari Piala Asia itu juga kan mengalami perubahan. Jadwal yang tadinya masih masuk ke dalam tahun 2023 ternyata mundur sampai di Januari 2024 di Qatar. mhm. Tentu kalau merujuk pada kontraknya STY sebetulnya di katakanlah Januari 2024 STY toh sudah tidak melatih Dua, Indonesia ya. secara de facto gitu ya. Mhm. Secara de jure sorry. Nah, cuma persoalannya kan tidak mungkin ya bahwa skuad yang sudah diasuh oleh STY sampai dari mulai kualifikasi dan akhirnya bisa sampai di Piala Asia tentu akan sangat disayangkan kalau STY tidak hadir di situ. Makanya terakhir yang info yang kita dengar bahwa kontrak STY juga akan diperpanjang sampai dengan Piala Asia 2023 yang Mhm. pelaksananya di Januari 2024 nanti gitu loh. Mhm. Dan itu kayaknya dikonfirmasi oleh banyak pihak ya, termasuk oleh STY sendiri ya. Sepertinya begitu. Jadi kita juga kan berharap bahwa apa aja bangunan tim yang sudah dibuat oleh STY, tentu ini juga kan bukan melalui proses yang instan ya, pasti melalui proses yang yang panjang. Nah, sampai pada tahap Indonesia bisa masuk ke level Asia, itu juga kan melalui proses yang juga bukan proses yang mudah. Nah, tentu sejatinya memang STY juga mengakui bahwa kontrak dia secara hukum memang berakhirnya kan di tahun 2023 Desember. Hmm. Nah, ketika dia juga mengetahui bahwa ada perpanjangan kontrak yang mungkin sifatnya sementara sampai dengan gelaran Piala Asia 2024, ya mau nggak mau ini harus diambil gitu loh. Jangan Ya, sampai terjadi kekosongan di kursi kepelatihan. ya. Ya artinya juga STY setuju lah untuk diperpanjang walaupun cuma 1 bulan gitu kan. Betul, betul. Cuman yang ada pertanyaan ini dalam benak saya adalah terhadap sebuah pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa ada kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni tanpa Ya, menyebut tahunnya. Ya. Dan ya, kemudian ada disebut di situ ada hitung ulang. Aduh, frase hitung ulang. ya, Nah, ya. kalau saya lihat dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 itu akan terjadi babak pertama di bulan Oktober nanti, ya kan? Betul. Dan babak keduanya di bulan November, Maret, dan Juni. Nah, Ya, kan kalau kena Juninya ini mestinya kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni itu berarti Juni 2024. Dan ya, apakah itu artinya bahwa kontrak STY ini akan melihat dulu nih hasil dari babak satu kualifikasi Piala Dunia yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Kalau lolos, ini sih pandangan saya ya. Kalau lolos ya, artinya STY juga akan membawa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak kedua ini yang jadwalnya di bulan November, Maret, dan Juni. ya. Ya, memang ada ini ya, ada pernyataan seperti itu. Justru pernyataan itu kan sepertinya ada sedikit perbedaan dengan kemudian apa yang disampaikan oleh contohnya ya, Mhm. salah satu exco dari PSSI Bapak Arya Sinulinga ya, yang menyatakan bahwa sepertinya akan ada perpanjangan yang sifatnya sementara melihat pada hasil apa yang bisa diperbuat oleh timnas Indonesia di Piala Asia apabila STY ingin diperpanjang secara permanen. Hmm. Itu adalah sepertinya kesan itu yang masuk ke dalam benak kita nih bahwa Hmm. hasil dari Piala Asia di Qatar nanti itu akan juga punya pengaruh terhadap kebijakan PSSI ke STY nanti. Apakah Hmm. akan dihentikan kontraknya? Apakah akan diperpanjang kontraknya? Melihat dulu pada hasilnya.
Cuma Hmm. kita kan juga tidak tahu standarnya di mana. Ya. Apakah hanya cukup sampai lolos dari fase grup? Apakah standar yang ditetapkan oleh target yang ditetapkan oleh PSSI sampai dengan quarter final, Mhm. semifinal, dan kita Mhm. kita, kita kan juga belum terinfo mengenai Ya. masalah itu. Ya. Nah, sedangkan pernyataan dari Pak Erick Thohir juga ini kan berhubungan juga dengan kualifikasi Piala Dunia di Ya. tahun 2026. Kalau kita melihat bahwa peringkat Indonesia di Asia sendiri ada di peringkat ke-28, sementara kualifikasi Piala Dunia itu untuk ronde pertama memang dikhususkan untuk negara-negara Asia yang masuk peringkat 26 sampai ke kalau nggak salah 47 Ya. negara-negara Ya. Asia dan Mhm. Indonesia masuk di situ. Mhm. Artinya Indonesia siap akan melawan tim-tim dari negara-negara yang ada sedikit di atas peringkat FIFA-nya dari Indonesia maupun yang Mhm. ada di bawah peringkat Indonesia dan Hmm. rasanya Indonesia Hmm. akan lolos Ya. dari ronde pertama. Ya. Nah, kemudian masuk setelah ronde pertama ini sistemnya juga home and away. Ini kan Betul. terjadi di bulan Oktober. Iya. Itu sangat mungkin bahwa STY masih Ya. menukangi timnas kita. Mhm. Sementara ronde kedua setelah Indonesia lolos dari ronde pertama kualifikasi itu kan terjadi di bulan November. Ya. November, Maret, dan Juni. Ya. Oke lah, kalau misalkan pertandingan itu terjadi di bulan November, artinya di situ masih masuk dalam skop range Kontraknya kontraknya STY. STY. Ya. Iya. Nah, apa yang terjadi dengan pertandingan yang dilakukan di bulan Maret dan Juni? Hmm. Ya. Nah, ini juga kan mengundang berbagai spekulasi ya. Ya. Apakah itu juga masih menjadi tanggung jawab STY? Kalau misalkan, katakanlah ya, Hmm. STY ternyata tidak bisa memenuhi ekspektasi di Piala Asia. Apakah dia masih terus berlanjut untuk menukangi di kualifikasi Piala Dunia? Nah, kalau memang dirasa kemudian STY dianggap gagal Mhm. di Piala Asia, tentu kan butuh pelatih baru, Ya. butuh orang-orang baru di susunan Kepelatihan. kepelatihan timnas gitu loh, Mhm. bro. Mhm. Nah, itu yang belum juga katakanlah terkonfirmasi dengan positif sampai dengan saat ini gitu, bro. Mhm. Ini sih bayangan saya ya, bayangan saya. Kalau Mm-mm. misalnya di babak satu Indonesia lolos ke babak kedua, STY akan terus di babak kedua. Cuman kan babak keduanya ada di bulan November, Maret, dan Juni. Saya kira Ya. akan diperpanjang nih sampai Juni. Karena ada Pak Erick Thohir sendiri mengatakan hitung ulang nih, hitung ulang nih. Nah, Cuman kalau misalnya nih babak kedua lolos juga, nah ini kan ya. yang seru nih. Ada akan sampai ke babak ketiga, apakah masih STY juga nih? Ini karena Nah, jaraknya betul, agak panjang tuh kalau untuk ke Piala Dunia apa di babak ketiga. betul. Memang kalau kita lihat dari bagaimana banyaknya desakan dari para katakanlah penggila sepak bola nasional itu kan yang menginginkan bahwa STY untuk terus lanjut Mhm. sampai dengan katakanlah kualifikasi Piala Asia dan mungkin untuk tahun-tahun 4 tahun ke belakang. Mhm. Artinya ada perpanjangan dari 4 tahun ke 4 tahun gitu loh. Ya. Nah, cuma kan persoalannya kita nggak tahu juga dengan Pak Erik dan jajarannya apakah merasa cukup dengan 4 tahun keberadaan STY, kemudian dia ingin melangkah memasuki era yang baru dengan Mhm. pelatih yang baru, kita Mhm. juga nggak tahu gitu loh. Ya. Jadi memang saat ini spekulasi masih sangat bisa katakanlah ya bisa masuk akal dan tidak sih sebetulnya. Ya itu tergantung dari bagaimana PSSI melihat perkembangan sepak bola nasional. Apakah target-target yang dicanangkan oleh PSSI bisa dipenuhi oleh STY atau ada kebijakan-kebijakan lain. Ya. Misalkan sayang bahwa apa yang sudah dibangun oleh STY terlepas dari Mhm. hasil nih ya, sayang bahwa apa yang dilakukan STY selama 4 tahun kemudian harus memasuki era yang baru lagi. Ya. Jadi ada jenjang yang terputus saya pikir. Ya. Itu kan bisa saja terjadi. Ya. Tapi ini kan kalau dikaitkan dengan Dirtek yang katanya akan berisi orang Jerman. Nah, Ya. ini Jerman sama STY kan sempat katanya dulunya kan Jerman sangat marah sama STY gara-gara Jerman kalah oleh STY di Piala Dunia yang sekian tahun yang lalu. Saya pikir enggak lah kalau di dunia profesional tidak seperti itu ya. Hmm. Artinya bahkan mungkin kalau kemudian ya Dirtek dari Jerman tentu juga
mereka juga merasa punya katakanlah punya optimisme bahwa timnas Indonesia berada di tangan yang benar, gitu loh. Di Hmm, tangan orang-orang yang benar kompeten dalam hal ini. Karena hmm, dia melihat pada track recordnya STY, bahwa STY selama berjenjang atau berkarir sebagai pelatih pernah juga dalam CV-nya dia bisa mengalahkan Jerman. Itu kan juga semacam masukan ya bahwa direktur teknik akan berpikir bahwa timnas Indonesia berada di tangan yang benar. ya, 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 ya. Cuman memang ini akan jadi eh, apa ya, obrolan yang anget terus nih ya sampai siapa jelas yang akan mengisi posisi Posisi. direktur teknik ini. Betul. Kita sudah sempat bahas ya kemarin ada beberapa nama yang diperkirakan bisa masuk ke dalam posisi direktur teknik dan kita waktu itu Ya, memilih salah satu nama ya. betul. Bahkan ada perkembangan yang terbaru, Bro. Mhm. Di Liga 1 Persita Tangerang itu sudah memakai direktur teknik Walter Zenga. Uh, Walter Zenga ini mantan kiper nasional Italia, mhm, mantan pelatih dari klub-klub Italia. mhm, Kalau nggak salah dia juga pernah sebagai staff atau sebagai coach di pelatih Italia di mhm, level usia under 20 kalau nggak salah. Jadi perkembangan ini bahwa Liga Indonesia sudah mulai dimasuki oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya pengalaman, itu rasanya sebuah perkembangan yang menarik gitu loh. mhm, mhm. Karena mungkin saja bahwa efek dari keberadaan Thomas Doll, Bernardo Tavares, kemudian Ya, Luis Milla, ya, itu juga punya magnet tersendiri. ya. Bahwa sepak bola Indonesia tidak bisa dikesampingkan gitu loh bro. Ditambah lagi Indonesia ngelawan Argentina. Ah, itu juga semacam ini ya, daya tarik yang tersendiri tuh bro. Iya, 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 iya. Nah, ini kan Liga Indonesia udah keren nih ya. Pelatih-pelatihnya udah ya boleh dibilang sertifikasinya atau kompetensinya udah termasuk top lah. Tapi pelatih Indonesianya kemana, bro? Ya, ini kan sebuah proses belajar memang tidak bisa secara sekaligus menunjukkan hasil ya. Mhm, Bisa saja bahwa pelatih-pelatih di Indonesia juga dari mereka bisa berkompetisi head to head langsung, itu mulai belajar. Mulai belajar bagaimana cara menerapkan taktik dan strategi dan segala macam. Dan paling tidak ini juga kan menumbuhkan motivasi dari pelatih-pelatih Indonesia untuk terus bertransformasi, untuk hmm, terus mengupdate kemampuan dirinya. ya, Kemampuan itu bisa bisa didapat misalkan dari mereka mencari lisensi-lisensi kepelatihan yang lebih. ya, Misalkan berani mengambil lisensi sepak bola lisensi kepelatihan di Eropa. hmm, Itu kan atau di Jepang atau di Korea. Itu kan juga sebuah tantangan gitu loh. Dan ya, ini diharapkan juga menjadi bekal buat pelatih-pelatih Indonesia untuk bisa mengupdate diri. Gitu loh, bro. ya. Jangan terus Indonesianya karena kalah bersaing terus jadinya nyinyirun. Enggak lah, enggak seperti itu lagi sekarang. Iya makanya jangan sampai Iya, kan. Jadi iya harusnya betul, belajar termotivasi untuk terus maju lagi, maju terus betul. belajar lagi dan kalau bisa cari apa lisensi-lisensi yang memang jauh lebih tinggi. Kalau bisa lebih tinggi lagi daripada pemain-pemain asing yang apa pelatih-pelatih asing yang ada di Indonesia. Amin, amin. Ya itulah obrolan kita mengenai kontrak Sintayong yang sekarang lagi ramai dibicarakan ya apakah akan diperpanjang atau tidak, apakah benar cuma sampai Piala Asia 2024, tapi ada kemungkinan juga bahwa kontrak SE ini akan dilihat dari hasil-hasil yang diperoleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan juga di Piala Asia. Ya kan kalau misalnya ternyata hasilnya bagus bisa jadi STY kontraknya diperpanjang. Tapi bisa juga sebaliknya, apapun hasilnya, apakah Indonesia berhasil maju sampai babak kedua, tetap STY cuma sampai bulan Januari. Menurut sobat seperti apa? Berikan alasannya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.